Oke, halo, selamat pagi teman-teman, selamat hari Senin. Dan ini adalah Forex Indonesia Outlook periode tanggal 5 Oktober sampai tanggal 9 Oktober. Oke, check this out. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan membahas 3 pair seperti biasa buat teman-teman yang mungkin baru menemukan Forex Indonesia Outlook. Jadi saya ucapkan selamat datang dan perkenalkan, nama saya Eko Bagus Setiawan, founder forexindonesia.com. Dan seperti biasa kita mulai dari gold dulu, habis itu pound sterling USD, pound sterling yen, dan satu request yaitu euro USD. Jadi buat teman-teman kita mulai saja ya. Oke, ini adalah plan ya minggu kemarin. Kalau kita proyeksikan gold itu dia ada kenaikan dulu ya, kenaikan, habis itu dia kemungkinan ya mental di harga 1917 atau tepat di area support ini become resistant. Dan ternyata ya kita lihat dari sini, apakah market benar-benar memberikan efek? Ternyata iya ya, dia memberikan efek. Dan ini targetnya adalah TP1, tapi mungkin geraknya dia tidak terlalu signifikan untuk minggu kemarin, walaupun kemarin itu ada NFP ya, cuma nggak ada signifikan ya, walaupun gold itu sudah di 2744 poin hari Jumat kemarin. Jadi sebenarnya sudah signifikan karena kita melihat di daily, jadi agak kelihatan sangat kecil, tapi kalau dilihat di daily di H1 itu sudah sangat signifikan. Jadi buat teman-teman yang kemarin open posisi berada di area 1916 atau di area support become resistance, pastinya sekarang udah cuan di 1900 ya, 1900 poin. Jadi saya coba update ya, pelan-pelan saya akan mulai menganalisa untuk gold. Jadi gold proyeksi saya sih masih akan tetap turun karena dia sudah ada efek memang, walaupun tidak signifikan ya. Saya akan garis ini adalah batasan harganya ya. Kenapa saya ambil area support ini? Perhatikan di sini. Sebentar, saya ambil pen dulu. Oke, saya ambil pen biar enak coret-coretnya. Jadi perhatikan ya, di setiap webinar saya selalu bilang kalau snipe line atau roll reversal itu sangat penting. Jadi harus ditandai. Contoh, harga memberikan efek di sini ya. Di sini dia breakout ya, membuat support di sini dan dia naik. Habis itu dia memberikan efek lagi ya, pantulan di sini. Bermakna apa? Bermakna di sini adalah ada seorang yang menjaga harga agar jangan sampai dia lebih turun. Dan terus ini terus berulang ya. Perhatikan efek-efeknya, dia terus berulang. Dan entah dia kehilangan momentum atau kehilangan powernya ya menahan area support ini, ternyata dia di breakout di area sini. Jadi apapun yang terjadi dari sini ke sini, dia pernah menahannya. Jadi selalu ingat, market has memory ya. Teorinya adalah market itu selalu memiliki cerita ya, dan dia tuh selalu repeat ya, mengulang. Jadi ketika dia di breakout, maka ketika dia kembali, saya bisa memberikan keyakinan kalau dia akan mantul di area ini, karena di kemarin-kemarin dia itu mampu mempertahankan. Jadi sekarang adalah waktunya kalau di sini kan buyer ya yang mempertahankan posisinya, tapi di sini karena si seller dia membreakout, maka ini waktunya si seller berganti menahan posisi si buyer agar dia tidak kembali di atas area biru lagi. Makanya kemarin saya bilang support become resistant ini akan sangat valid untuk dijadikan area di posisi. Maka saya buat pink zone seperti ini, maka terlihat ya di sini. Dan kalau dilihat dari strukturnya sudah kelihatan kalau oke, ini adalah momen seller ya. Jadi trennya adalah seller. Jadi kita lihat di sini sudah ada pantulan, maka kita tinggal lihat satu turunan lagi untuk merespek area supportnya. Jadi ini adalah target pertama kita di harga
di harga 1853 ya. Saya tulis di sini 1853. Ya, ini adalah area support kita. Jadi kalau kalian mau sell, pastikan resikonya di atas dari zone pink dan TP1 ada di 1853. Jadi untuk sampai itu plan untuk goal seminggu ini ya. Jadi kemungkinan dia akan turun sampai di 1853. Oke, saya akan berikan gambaran lebih detail. Oke, gambaran lebih detail ya. Dari sini ke sini, ini adalah triangle yang kemarin yang dia berhasil breakout. Ya, saya perbaiki lagi karena dia sudah membuat lower low, maka ini adalah area resistennya. Oke, jadi ini sudah running dan perhatikan moving average sekarang posisinya itu berada di bawah harga. Jadi kalau berada di bawah harga, maka kita tunggu ya harga kembali lagi di bawah moving average atau moving average berada di atasnya. Maka ini akan menjadi sangat valid. Jadi caranya gimana? Maka kita tunggu dulu ya. Berarti ini kita akan beralih ke breakout trade ya. Kalau di sini kan kalau kalian sudah entry posisi di sini, maka fix pertahankan ya. Pertahankan dan sell plus. Tapi kalau yang belum entry, bagaimana Mas? Apakah saya sell sekarang? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam kasus ini dalam fase anomali ya. Perhatikan trendline mengatakan dia sell, tapi moving average dia bilang buy. Jadi yang harus kita lakukan apa Mas? Yang harus kita lakukan adalah ya kita tunggu moving average berada di atas harga. Maka kita bisa naikkan turunkan time frame ya. Perhatikan, kita turunkan time frame di salah satu. Apakah moving average sudah saya hapus ya biar jelas ya. Saya hapus dulu ya. Saya tinggalkan area snapline ya, roll reversal. Maka perhatikan harga sudah mulai di bawah moving average dan hanya saja moving average belum crossing ya. Jadi untuk breakout trader dia belum aktif di sini. Tapi saya akan coba untuk menarik trendline minornya. Nah, seperti ini. Jadi tunggu dia breakout ini valid, maka kita akan sell ya. Kalau dia breakout seperti ini maka valid, moving average berada di atas harga, kita tunggu satu pullback dan drop. Oke, ini adalah plan goal kita. Oke, saya screenshot untuk periode XHU USD H1 minggu ini ya. Ini adalah plan. Jadi kalau kalian sell di sini itu kurang lebih dapat sekitar 4.000 poin ya. Jadi 4.000 poin itu udah sangat banyak sekali. Kalau kalian lot 1 aja udah dapat 4.000 dolar itu ya. Oke, kita beralih sekarang ke pound sterling USD. Ya, per pound sterling USD, perhatikan. Dia belum di mana-mana, belum kemana-mana dan dia masih terus naik turun dan ini adalah zone kita area 1.30101 dan harga belum sampai di sana dan kita tetap valid, kita tetap biarkan tren ini bekerja dan terus bekerja. Jadi kemungkinan masih ada kenaikan sedikit ya, sekitar 1000 poinan lah. Jadi nanti masih ada untuk buyer masuk ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ikut buy dulu bisa, dan silahkan cari top down analisisnya untuk entry posisi buy ya. Secara swing, secara weekly analysis saya masih memproyeksikan pound sterling USD ini dia akan drop di 130101. Jadi walaupun di sini dia sudah retest, tapi ini kan sudah retest Mas. Iya memang sudah retest. Tapi saya melihat dari strukturnya ini belum ada yang berubah. Jadi saya akan mempertahankan posisi 1301 sebagai resisten ya. Walaupun di Asian Session Senin pound sterling mengalami penguatan dan USD pelemahan, maka memang akan ada kenaikan dulu nih. Minimal sampai 1301 ya, maksimal kita akan lihat ke levelnya di 130.500 atau 130.600 ya. Ini untuk pound sterling USD masih tidak ada update ya. Oke, kita beralih ke pound sterling yen. Oke, pound sterling yen kemarin saya bilang kalau pound sterling yen kasusnya adalah dia setelah drop membuat area equilibrium atau area support yang cukup lama, maka GJ ini akan mulai berlahan naik dan dia akan masuk lagi dan membuat satu lagi. Dan perhatikan hasilnya sesuai dengan prediksi kita kalau market repeat itself
ya. Jadi dia akan mengulang ya, dia membuat status di sini dan dia akan membuat status di sini. Ini bukan kebetulan ya, saya bilang seperti ini bukan kebetulan karena market akan selalu seperti itu. Jadi kalau kalian belajar ya, di foreignesia.com itu ada yang namanya price behavior. Jadi kebiasaan market yang saya catat dan itu selalu berulang. Jadi buat teman-teman yang belum join kelas coaching saya, ini adalah kelas coaching yang saya bantu buat teman-teman ada 248, kurang 2 orang lagi maka akan saya naikkan menjadi biayanya menjadi 600.000 dan sekarang adalah 300.000 ya. Jadi saya coaching, saya berikan brainstorming video setiap hari bagaimana jurnal mereka ya. Saya akan ajarkan cara mereka membuat jurnal, contoh-contoh seperti ini, dan saya pastikan kalian akan bisa mandiri ya. Saya pastikan kalian bisa mandiri karena secara teori ya, kalau kalian menggunakan konsep yang saya pakai, HPP apa sih mas singkatannya? Singkatannya adalah perhatikan di sini, singkatannya adalah High Probability Pattern. Jadi di sini saya sudah membuat rumus ya, sebuah pattern-pattern yang selalu terjadi berulang-ulang. Jadi buat teman-teman, perhatikan kalian harus punya jurnal seperti ini agar ya trading kalian satu langkah lebih maju dibanding yang lain. Jadi buat teman-teman silahkan join, hubungi admin ya, namanya Mas Fajar, nanti ada linknya di bawah ya. Di bawah ini ada WA, ada Telegram, langsung di komen aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru menemukan ya foreignesia.com atau foreignesia di di YouTube, jadi berhati-hati karena banyak oknum yang mengatasnamakan saya ya, itu menawarkan investasi. Jadi buat teman-teman ini tolong dicatat ya, adminnya Foreignesia, catat kontak admin Foreignesia 0856 485 22567 atau 0895 399 777 236 ya. Telegramnya @foreignesia atau @haloforeignesia. Selain ini maka dia scam. Oke? Admin kita adalah namanya Fajar Haryanto. Jadi berhati-hati kalau kalian ada penawaran ikut edukasi Foreignesia dong, bla 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 seperti itu, atau ikut invest lah, investnya nggak ada. Jadi di sini kelas Foreignesia itu hanya ada satu dan ini adalah kelas starter. Apa sih kelas starter? Kelas starter adalah kelas awal basic. Kalau kalian mau masuk kelas basic saya, maka kalian harus lulus kelas HPP ini ya. Kalau sudah lulus kelas HPP maka kalian boleh mengambil paket basic, advance dan pro. Kalau kalian nggak lulus ini, karena ini adalah dasar ya, core of basicnya. Jadi ini adalah pondasinya. Jadi kalau rumah ini pondasinya. Kalau pondasi kalian ringkih maka otomatis hancur rumah kalian dan akun kalian juga akan MC ya, berkali-kali. Jadi kalian di sini enak dapat satu serial. Jadi nanti saya akan tunjukkan ya. Bentar. Oke, ini dia. Jadi kalau kalian sudah join di HPP Family, nanti kalian akan mendapatkan satu akses ya, satu username dan password dikirim sama Mas Fajar dan kalian akan masuk di sini. Pilih aja buka materi ya, HPP Family, kalian klik aja, bukan yang lain ya. Yang lain tidak bisa diakses kecuali kalian punya akses ke basic, advance atau pro atau yang lain. Kalau premium akses kalian bisa mengakses ya. Jadi ini adalah kelas yang pertama adalah HPP Family. Kalau kalian buka di sini nanti akan ada serial khusus. Jadi kalau di webinar itu kan ilmunya tidak tidak terstruktur. Jadi yang mana dulu yang dipelajari ya. Jadi buat pemula berhati-hati karena kalian akan terlalu too many information, itu tidak bagus. Jadi terlalu banyak informasi. Jadi di sini nanti akan ada 5 serial. Materi 1 yaitu tentang HPP Smooth, habis itu adalah HPP Anomaly, dan di sini adalah HPP Breakout, dan yang ketiga ada HPP Strong Momentum. Nanti di setiap ini ya, buat teman-teman yang sudah menyelesaikan jurnalnya akan saya buatkan videonya. Jadi di sini nanti kalian akan tahu blind spot kalian di mana, kesalahan kalian itu di mana. Nanti akan saya buatkan video detail. Jadi buat teman-teman nanti kalian segera join, masih ada 2 seat ya, ada 248 ya. Jadi ada 2 seat aja buat teman-teman, silakan join rebutan ya. Kalau udah
di atas 300, nanti saya naikkan jadi 600.000. Jadi apa sih mas 600.000 itu? 600.000 itu adalah biaya kalian beli t-shirt ya, dapat t-shirt. Jadi buat t-shirt 600.000. Jadi kok mahal banget mas t-shirtnya? Iya. Jadi itu t-shirt limited edition, harganya 600.000 nanti. Sekarang masih 300.000. Jadi buruan biar tidak naik 2 kali lipat ya. Jadi jangan sia-siakan. Nanti kalau dia sudah sampai 400, maka dia akan naik di 1.200, 1.200.000. Oke. Sekarang join Grab It Fast. Oke, kita lanjut di pound sterling yen. Oke, ya. Kita kemana ini sekarang pound sterling yen kira-kira? Kalau seperti ini, kalau kalian lihat di webinar saya masalah head and shoulders pattern ya, maka terlihat ya di sini dia membuat sebuah head and shoulders pattern. Di sini adalah left shoulder, head dan third shoulder. Jadi target pertama adalah perhatikan di sini area support become resistant ya. Jadi dia akan naik. Jadi kalau dilihat dari GO tadi dia akan ada naik sampai area resisten pink tadi. Kalau di GJ sama ya, dia akan ada kenaikan sampai di harga 138 atau 139 ya, 138.900-an. Oke. Ini untuk pound sterling yen karena dia sudah membentuk sebuah pola reversal head and shoulders pattern. Oke, pair yang terakhir yaitu Euro USD. Kita akan mulai. Euro USD ya, perhatikan. Kemarin saya punya zona yang namanya 1.17500. Apakah dia memberikan efek? Ya, saya dapat profit 2 kali, 1, habis itu 2. Dan apakah masih bisa dipakai mas? Kalau dia sudah dipakai 2 kali, ingat rahasia kita ya, jangan dibocorkan. Kita tidak pernah mengambil second option atau second entry ya. Jadi di sini berhati-hati, kita akan cari zona yang baik lagi, yang lebih baik. Oke. Jadi jangan entry sekarang. Oke. Kalau dilihat dari strukturnya memang dia sudah keluar nih dari sideways. Tapi kalau dilihat di sini moving average menyempit ya. Menyempit dan mulai menjemput moving average 19 dan 50. Jadi mulai berhimpitan. Bermakna apa? Bermakna dia lagi sideways. Jadi ada nggak mas zona yang lebih bagus dari zona ini? Jawabannya ada. Perhatikan di sini. Ini adalah structure yang bagus. Jadi perhatikan ya dari strukturnya. Di sini dia sudah membuat low ya. Terus dia membuat lower high dan dia membuat lower low. Maka satu kali lagi dia trendline dip. Ya. Jadi di sini adalah area terbaik kita untuk enter posisi sell nanti. Oke. Tarik trendline dari high ini, terus high ini dan ini entry kita sell. Oke, resiko mana mas? Resiko bisa kalian bisa menjadi konservatif, tunggu pola candle atau di atas dari zone pink untuk oke, itu untuk Euro USD. Jadi kita sudah menganalisakan 4 pair ya. Jadi ada gold, ada pound sterling USD, ada pound sterling yen dan Euro USD. Oke, buat teman-teman yang mau dibuatkan satu video atau satu tambahan pair yang kalian favorit sekali, bisa komen ya, minta requestnya ya, saya akan buatkan satu tambahan lagi buat satu pair. Terserah kalian mau pair apapun, kalian komen di bawah bilang mas tolong dianalisakan satu pair favorit saya, entah itu USD CPY atau USD CHF ya. Komen di bawah dan bantu share biar banyak orang menikmati analisa kita. Buat teman-teman yang masih belum punya uang, masih belum punya dana dan tetap ingin join di Forex Indonesia, kalian bisa mendapatkan akses gratis ya. Ada di Forex Indonesia publik. Di sini saya buat signal setiap hari kayak audio USD ini udah cuan banget ya. Dan kalian juga bisa request di signal by request, kalian bisa join di sini ya. Oke, di sini juga ada signal sesuai dengan request kalian, saya analisakan setiap hari biasanya di market US ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk Forex Indonesia Outlook periode kedua ini bulan Oktober ya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam biru. Bye-bye.